agak lama gitu. Masih muter. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Semoga sehat semua ya. Oke, selamat datang di perkuliahan ya. Dengan mata kuliah dengan mata kuliah perencanaan dan pengembangan kawasan. Itu ya. Oke, minggu ini adalah minggu ke-6 ya, benar ya? Minggu ke-6 ya. Oke, sehingga dengan adanya minggu hari ini ya, kita akan menghadapi UTS. Jadi mohon semua materi yang sebelumnya dipelajari ya. Untuk mempersingkat waktu, Ibu akan mengabsen satu persatu ya. Yang pertama Gregorius Lendra Marja. Hadir, Bu. Oke. Juliana Jemu. Juliana Jemu. Desnawati Belawao. Hadir, Desnawati Bu. Belawao. Oke. Hadir, Bu. Yesinta Nakekita. Ada, Bu. Adrianus Bria. Hadir, Bu. Oke. Salomo. Salomo. Flaviana Neldis. Hadir, Flaviana Bu. Neldis. Novia Hadir, Bu. Minda. Novia Minda. Novia Minda. Fransius. Ini baru masuk sepertinya. Fransius. Doransi Ngogo. Hadir, Bu. Fransius. Ini Fransius enggak ada. Agustinus Wasenda. Hadir, Bu. Ervianda Hadir, Nindi Bu. Anita. Hadir, Bu. Erviana Nindi Hadir, Bu. Anita. Lorencia Hadir, Paula. Bu. Lorencia Paula. Lorencia Paula. Andi. Lelinta Serti. Hadir, Bu. Darsianus Hadir, Bu. Marice. Darsianus Hadir, Marice. Bu. Selviana Bulu. Hadir, Selviana Bulu. Hadir, Bu. Nelson Arianto Nahak. Hadir, Bu. Oke. Adrianus Dadi. Hadir, Bu. Delviane Aisim. Hadir, Bu. Veronalia Limas. Hadir, Bu. Kemudian saya ulang lagi yang tadi, Pak Fransius. Lorencia. Andi. Hadir, Bu. Hadir. Baru Ini yang bisa hadirin. masuk. Ini yang siapa ini? Fransius. Ansius, Bu. Andi. Tidak ada. Lorencia. Tidak ada. Salomo. Iya, Bu. Fransius. Bu, dari sana. Salomo. Juliana Jemu. Oke. Baik, Salomo katanya nggak bisa masuk, Bu. nggak bisa masuknya karena apa? Jaringan. Oke. Baiklah, kuliah kita akan mulai ya, pemaparan karena absensi sudah selesai. Sambil menunggu ya. Enggak. Bersabar Jaringan sedikit. mungkin, Bu. Sorry. Jika materi sudah terbaca, tolong diinformasi.
Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Ya. Sudah terlihat apa belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Halo? Belum, Bu. Baik. Jika sudah terlihat nanti tolong sampaikan ya. Iya, Bu. Sudah, Udah, Bu. Bu. Udah. Sudah terlihat, Bu. Baik. Bu. Baik, saya coba ini ya, pindahkan slide, coba mencoba berganti tidak? Terlihat penggantian slide? Terlihat, Bu. Oh, baik. Baik, Ibu akan memaparkan untuk materi hari ini, yaitu dengan judul Tata Guna Lahan dalam Sistem Wilayah dan Sistem Lingkungan. Nah, kalau kita berbicara tata guna lahan, kemarin Ibu sudah sampaikan ya, tata guna lahan, sejarah dari tata guna lahan, dan apa fungsi dan tujuan dari tata guna lahan. Nah, sekarang kita melihat bagaimana tata guna lahan tersebut di dalam sistem wilayah dan sistem lingkungan. Nah, agak berat ya. Nah, tata guna lahan menurut teori sistem ya, kita berbicara dalam teori sistem bahwa tata guna lahan terdiri dari beberapa ya sistem lingkungan global, yaitu sistem ekonomi, sistem manusia, dan sistem alam. Artinya di dalam teori sistem ya, bahwa di tata guna ini terdiri dari sistem alam yang bagian luar, yang terbesar gitu ya. Kemudian ada sistem manusianya, kemudian ada sistem ekonomi. Maksudnya di sini bahwa alam kita ini ya, di dalamnya itu ada manusia. Nah, manusia di sini punya aktivitas. Nah, aktivitas di sini adalah kepentingan dan kebutuhan manusia itu sendiri, sehingga terjadi namanya sistem ekonomi. Nah, di dalam tata guna lahan ini kita harus memang memperhatikan di dalam aspek ini gitu ya, karena kita tahu bumi ini ya ukurannya sama, kemudian jumlah penduduk yang meningkat, tetapi kita tahu bahwa kepentingan manusia itu semakin lama semakin banyak ya. Kalau sekedar kebutuhan mungkin bisa diatasi, tetapi kalau sudah bersifat keinginan ya, karena kalau berbicara kebutuhan itu dasar, basic. Manusia butuh apa sih? Makan, tempat tinggal, ya kan? Tapi kalau untuk keinginan yang lain banyak sekali. Nah, ini yang bisa nanti merubah sebuah tata guna lahan. Baik, nah, jadi kalau kita gambarkan di dalam sub-subsistem dalam sistem wilayah, ya, coba Anda lihat dalam slide bahwa baik untuk tata guna lahan A atau tata guna lahan B gitu ya, di dalam satu sistem wilayah akan tetap sama. Di dalam satu tata guna lahan A, misalnya tata guna lahannya untuk misalnya pertanian, ya kan? Fungsinya untuk pertanian. Nah, di dalam pertanian itu tetap ada alamnya, tetap ada manusia yang membutuhkan. Nah, di situ juga ada ekonomi yang dibutuhkan. Begitu juga misalnya ada tata guna lahan B. Misalnya tata guna lahan B itu sebagai kawasan kawasan pendidikan gitu ya. Di situ juga ada di situ ada alamnya, ada lahannya, kemudian ada kepentingan manusianya. Kemudian di situ juga ada kepentingan ekonominya. Nah, jadi
apapun itu ya tata guna lahan untuk A, untuk B, untuk C gitu ya dalam satu sistem wilayah itu memiliki 3 unsur ini ya yang harus kita ketahui. Baik, di dalam tata guna lahan menurut masih teori sistem ini bahwa tata guna lahan ini akan berubah gitu ya, akan berubah bisa sesuai dengan undang-undang, bisa sesuai dengan kepentingan manusia gitu ya. Dan kita kalau berbicara tata guna lahan maka kita tidak akan lepas yang namanya penutupan lahan. Coba Anda perhatikan, seperti tugas yang Ibu berikan, coba ambil di Google Earth. Itu kan terlihat penutupan lahan. Lahan kita tertutup oleh apa? Ada hutan, ada pemukiman, ya kan? Ada kawasan perdagangan, ada kawasan industri gitu ya. Nah, penutupan lahan itu ya pada dasarnya adalah sebuah kawasan yang tertutup oleh vegetasi atau tanaman gitu ya. Tetapi ya ada dinamika yang terjadi gitu ya di dalamnya ya dari waktu ke waktu dengan kepentingan manusia maka akan ada perubahan. Coba Anda perhatikan di dalam slide ini ya yang awalnya sebatas pohonan atau vegetasi lainnya ya kemudian karena kepentingan manusia akan terjadi perubahan. Misalnya seseorang membuka lahan ya untuk misalnya berkebun, ya kan? Nah, awalnya hanya berkebun gitu ya. Tetapi lama-lama setelah berkebun merasa bahwa keuntungan kurang secara ekonomi ya. Kemudian orang tersebut ingin merubah gitu ya, ingin merubah ya. Manusia sendiri itu ingin merubah karena kebutuhan manusia secara ekonomi ya, merubah misalnya menjadi kelapa sawit gitu ya. Yang awalnya perkebunan misalnya hanya umbi-umbian, sayur-sayuran gitu ya, pertaniannya. Nah, kemudian dirubah menjadi kelapa sawit gitu ya. Nah, setelah itu kelapa sawit setelah melakukan penanam kelapa sawit, dipanen dan sebagainya kok ekonominya kurang ya. Kemudian ada tawaran lah misalnya dari faktor X, faktor eksternal. Ada yang ingin membeli tanah. Nah, si orang tersebut yang awalnya hanya untuk berkebun ya udah, kenapa saya tidak jual aja, harganya mahal gitu kan, dibeli per meter gitu. Kemudian berubahlah menjadi kawasan yang seperti misalnya pembangunan. Nah, pembangunan ini lama-lama juga akan berkembang, apakah akan menjadikan industri, apakah menjadi kayak pusat kota gitu ya, akan menjadi tempat pusat perdagangan gitu ya. Nah, itu ada dinamika yang terjadi di dalam mulai penutupan lahan sampai menjadi penggunaan sebuah lahan. Nah, di dalam perubahan ini ya ada beberapa yang terjadi atau yang terjadi perubahan. Sebagai contoh misalnya kita merubah dari sistem ekologi yang kita tahu bahwa tutupan lahan yang awalnya merupakan sebuah sistem ekologi, di situ ada biokimia, ada biodiversity, ada tanah, ada air, ada udara yang bersih. Nah, karena adanya preferensi atau pilihan dari manusia atau masyarakat ya, kondisi tersebut berubah gitu. Ya, berubah menjadi lebih ke arah sistem sosial. Ya, di situ yang terjadi populasi yang meningkat, kemudian banyaknya struktur bangunan, kemudian di situ lebih ke arah nanti kepentingan ada ekonomi, terjadi budaya, teknologi. Nah, tetapi di dalam perubahan sistem ekologi menuju sistem sosial ini ada beberapa tantangan secara ekologis, misalnya yang awalnya kita polusinya rendah gitu ya, kita tiba-tiba karena sudah jadi satu pusat perdagangan atau perkotaan ya, menjadi polusinya terjadi polusi ya, yang polusi tersebut yang awalnya misalnya tidak ada, misalnya kalau di perkotaan itu kan banyak PB ya dari kendaraan, yang dahulunya kalau kita lihat contoh paling dasar yang berbeda itu desa dan kota ya. Di desa itu masih udaranya segar ya, kemudian kalau di kota itu sulit untuk didapatkan gitu ya, kecuali kemarin ya pandemi, jalan sepi gitu, enak banget jalannya, itu udaranya itu segar yang masuk di paru-paru gitu ya. Kemudian banyaknya penyakit ketika sudah kawasannya padat gitu ya. Kemudian banyak secara tantangan sosial gitu ya, banyak kemiskinan ya, karena Anda tahu di kota-kota banyak orang mengemis, kalau di desa mana ada orang mengemis ya, karena kalau di desa dia punya lahan, paling tidak makanannya, kebutuhannya sederhana,
Hanya kalau sudah punya lahan untuk bertani, udah bisa makan, kalau beternak bisa beternak gitu ya. Kalau mau jualan bisa jualan gitu ya. Sehingga di kota dan di desa preferensi seseorang atau pilihan seseorang itu berbeda di dalam memenuhi kebutuhannya ya. Kemudian banyak konflik gitu ya. Banyak konflik kalau di kota banyak kejahatan seperti itu ya, baik secara kelompok masyarakat gitu atau karena kalau di kota orang individualis gitu ya, tetangga aja nggak kenal gitu. Tetapi kalau sekelompok misalnya orang gitu ya, masyarakat, nah itu bisa berkelahi. Misalnya contoh anak sekolah SMA A berkelahi dengan sekolah SMA B gitu ya, itu di kota banyak terjadi. Nah kemudian terjadi ketidakadilan gitu ya, kemudian kesehatan juga bisa banyak terserang penyakit. Coba Anda perhatikan yang pandemi saat ini yang sudah setahun berjalan ya, banyak kalau di pedesaan orang biasa-biasa aja, orang masih pergi ke tempat ibadah, baik Muslim maupun Kristen maupun Hindu, Buddha gitu. Tapi kalau di kota setahun ini semuanya sistemnya online ya, kalau ada yang sistem online gitu ya. Nah, karena di kota itu sangat padat gitu ya, manusia sangat banyak, jaraknya jadi lebih sempit ruangnya sehingga mudah untuk terjangkit gitu ya. Tetapi kalau di desa, rumahnya A, si B masih 1 kilometer baru ada rumah gitu ya. Terus kemudian di sekitarnya adalah hutan, ada ruang gitu ya, ada ruang antara rumah dengan rumah gitu. Ruang itu bukan bangunan tetapi berbentuk misalnya hutan, pepohonan gitu ya, atau kebun gitu. Nah sehingga untuk penyakit ini yang melalui udara katanya gitu ya, jadi tidak mudah terjangkit. Nah kota sangat rentan dengan itu. Nah, itu dari tantangan sosial, kemudian tantangan ekosistem juga kita tahu bahwa hutan atau daerah yang masih alami atau konservasi itu biasanya untuk kepentingan air bersih, kemudian ada sebagai rekreasi juga gitu ya. Tetapi kalau sudah di perkotaan, kepentingannya sudah berbeda. Sebentar, saya masukin dulu, ada teman Anda yang baru masuk. Ya, kemudian Ibu lanjutkan. Nah, ini adalah dinamika perubahan dari tata guna lahan. Nah, di dalam tata guna lahan ini ada beberapa substansi pengembangan yang multifungsi, di mana dia berfungsi sebagai multi aspek gitu ya. Ada aspek biofisik, alam, ekonomi, sosial, dan budaya. Kalau multisektor yaitu ada pertanian, perdagangan, energi dan sumber daya, industri, pariwisata, dan transportasi. Sedangkan multidimensi ini terkait dengan ruang dan waktu. Sedangkan multipartisipan ada stakeholder untuk implementasinya. Di sini maksudnya di dalam nanti membuat sebuah tata guna lahan ya, untuk pengembangannya ke depan itu membutuhkan stakeholder, ada pihak-pihak yang berkepentingan, baik pemerintah, di pemerintah pun masih macam-macam gitu ya. Apakah itu dia skala RT atau skala kelurahan, kecamatan, atau untuk anggota dewan juga ya, itu stakeholder ya, dinas gitu ya. Nah, kemudian masyarakat juga, LSM itu adalah stakeholder atau ilmuwan gitu ya, yang memiliki kepentingan di dalam mengembangkan sebuah tata guna lahan. Kemudian multiskalanya bisa secara nasional, regional, kota, desa, dan sebagainya. Kemudian dari multi tahapnya ada di dalam kita mengembangkan tata guna lahan harus mulai dari persiapan sampai evaluasi. Kemudian multi waktunya ada yang memang segera dilakukan, ada yang darurat, ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek, dan kemudian multi pendekatan, ada pendekatan atau metode-metode tertentu yang digunakan agar tata guna lahan itu memiliki tujuan dan manfaat yang lebih baik. Kemudian, di dalam tata guna lahan ini, dalam konteks pengembangan berkelanjutan, nah ini penting, Bu, kalau kita untuk mengembangkan satu kawasan ya untuk rencana tata guna lahan, nah pada umumnya orang selalu mengatakan, kalau ini TIP juga adalah mahasiswa di pertanian ya, selalu mengatakan bahwa kawasan atau lingkungan atau wilayah yang berkelanjutan ya. Nah, berkelanjutan ini
gimana konteksnya gitu ya. Kalau kita berbicara berkelanjutan, maka harus ada yang namanya kebijakan ya. Di dalam kita merencanakan tata guna lahan, apabila kebijakan tidak dilakukan ya, kebijakan ini misalnya dari aspek legal atau undang-undang ya, di mana kebijakan ini yang menentukan ya untuk semua orang melakukan atau tunduk melakukan ya, tapi kebijakan ini tentu saja untuk kepentingan umum, bukan kebijakan orang kelompok orang atau orang-orang tertentu saja, tetapi untuk kepentingan umum. Kemudian agar ke tata guna lahan ini berkelanjutan perlu adanya teknologi ya, teknologi yang digunakan dalam kita menerapkan dari ilmu tersebut ya. Kalau hanya sekedar ilmu, oh ruang A, ruang B begini, harus begini tata guna lahan, harus ada teknologi karena kita tahu bahwa lahan itu semakin lama semakin sempit gitu ya, karena adanya kepentingan atau kebutuhan dari manusia itu sendiri sehingga berupa membutuhkan sebuah teknologi. Nah, kemudian secara integrasi ini artinya tidak hanya melihat dari segi aspek tertentu saja, tetapi dari segi ekonomi kita lihat, dari segi sosialnya kita harus lihat, kemudian dari segi ekologi atau lingkungannya harus menjadi sebuah pertimbangan di dalam mengembangkan tata guna lahan yang berkelanjutan ya. Jadi 3 aspek ini atau 3 item ini harus menjadi bahan konteks di dalam pengembangan yang berkelanjutan. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang Ibu katakan tadi dari segi aspek integrasinya harus aspek ekologi tertuang di dalamnya, harus ada ekonomi dan sosial, dan ketiga aspek ini saling berhubungan ya. Kalau ekologi bagaimana mempertimbangkan secara lingkungannya, kalau ekonomi secara kepentingan atau kebutuhan manusia, dan sedangkan secara sosial bagaimana dengan kebutuhan manusia itu sendiri gitu ya. Kalau kita tahu dalam mengembangkan satu tata guna lahan harus mempertimbangkan dari orang-orang yang ada di sekitar daerah tersebut atau kawasan tersebut gitu ya. Bagaimana budayanya, bagaimana kebiasaannya, apakah mereka bisa menerima atau tidak gitu kan. Dan ini sangat satu yang tidak bisa dipisahkan gitu ya, ketiga hal ini. Kemudian karena kita tahu ya di dalam pengembangan tata guna lahan artinya nanti ada pengelolaan ya, pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam ya. Ketika kita mengembangkan satu kawasan ya, digunakan untuk hal tertentu, nah kita perlu melihat yang namanya daya dukung. Coba Anda lihat dari grafik ini ya. Dari grafik ini ada hubungan kualitas hidup dengan tingkat konsumsi dan degradasi. Jadi ini kualitas hidup ya. Ini yang T ini adalah waktu. Kemudian ini adalah degradasinya, gitu ya, degradasinya. Nah, Bu, kalau bagaimana antara lahan ini kepentingan manusia dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Nah, kita tahu bahwa semakin hari ya kita tahu bahwa lingkungan kita itu semakin bukan membaik, gitu ya, bahwa semakin kualitas lingkungan semakin menurun. Contohnya kualitas menurun, salah satu contohnya misalnya dari segi sumber daya alam yang kita miliki. Yang dulunya di kawasan saya, Bu, banyak hewan-hewan langka, sekarang punah, gitu kan. Dulu airnya itu dari sungai langsung bisa diminum itu boleh, Bu. Dulu kemudian saya misalnya jalan-jalan gitu ya, semua udaranya bersih, sekarang itu polusi semua udaranya. Nah, itu semua karena tingkat kepentingan manusia, konsumsi manusia ya yang berlebihan ya terhadap alam tersebut. Nah, bagaimana Bu biar dia tidak terjadi penurunan, maka adanya penting daya dukung. Ini coba perhatikan ya. Jadi daya dukung itu apakah bisa mencegah kerusakan atau dampak lingkungan yang negatif? Ya, memang tidak sama sekali seperti kayak benar-benar kembali seperti yang dulu. Tapi paling tidak dengan adanya daya dukung itu apa sih Bu daya dukung? Daya dukung kalau bahasa Inggrisnya carrying capacity. Nah, carrying capacity ini yaitu bagaimana lahan atau kawasan ini memiliki daya tampung atau batasan seberapa besar kawasan ini bisa dikelola atau dieksplorasi. Nah, ketika kita memperhatikan ya secara spasial misalnya bahwa di lingkungan kita harus misalnya 100% luasannya, 30% untuk tidak terbangun atau yang namanya
30% dari kawasan digunakan untuk ruang terbuka. Nah, 70% terserah mau aktivitas manusia seperti apa. Nah, ini adalah salah satu membuktikan bahwa daya dukung itu mampu mencegah ya lingkungan itu semakin rusak gitu ya. Nah, ini salah satu bagaimana contoh bahwa di dalam mengembangkan satu kawasan atau wilayah itu perlu mempertimbangkan yang namanya daya dukung. Daya dukung di sini kita bisa hitung, ada rumusnya gitu ya. Dan tergantung ragam daya dukung juga beragam, ada macam-macam tergantung kepentingannya untuk apa gitu ya. Nah, ada beberapa Ibu contoh ini ya, bagaimana tadi ya populasi, sumber daya dan polusi ya sebenarnya bagaimana hubungan dari ketiga hal tersebut. Ini saya memberikan contoh pada saat grafik 1900 sampai 2000-an ya. Ini dulu ada peramalan seperti itu. Ini memang data lama tetapi masih bisa digunakan karena memang trennya seperti itu gitu ya. Bahwa ketika ya coba Anda lihat yang garis paling tebal ini adalah sumber daya ya. Sumber daya ya, bahwa kita tahu dengan kebutuhan yang sangat meningkat maka sumber daya itu bukan semakin tetap, akan semakin menurun. Nah, ini aktualnya 1900 sampai 2000 ya. Dan ketika sumber daya menurun maka akan diikuti oleh pangan yang menurun gitu ya. Akan polusi meningkat ya. Ketika sumber daya ini menurun maka itu akan diikuti oleh polusi yang meningkat. Nah, itu sudah menjadi trennya gitu ya. Kemudian pangan, kebutuhan pangan itu kan orang meningkat makanya lama-lama pangan juga berkurang. Ketika sumber daya alam itu semakin lama semakin berkurang. Ya. Jadi bagaimana seorang yang peduli dengan lingkungan itu ya sangat penting. Makanya sebenarnya yang menjadi pemimpin-pemimpin negara atau nggak usah negara ya, pemimpin misalnya wilayah, ketika dia memang background-nya lingkungan, saya rasa akan sangat memperhatikan yang namanya lingkungan itu akan dipertahankan atau malah diperbaiki. Contoh kita Kota Malang, gitu ya. Ketika dapat seorang pemimpin yang peduli dengan lingkungan gitu ya, Anda bisa lihat dari hasil kinerja gitu ya, bagaimana pemimpin itu memperbaiki lingkungan yang ada gitu ya, kemudian bagaimana menyiapkan atau menyediakan ruang-ruang terbuka untuk masyarakatnya untuk lebih sehat melalui ruang-ruang olahraga, melalui tempat-tempat rekreasi gitu ya. Nah itu tetapi ruang-ruang tersebut itu tidak hanya sebatas kepentingan untuk ekonomi atau perdagangan, tetapi mempedulikan juga bagaimana kesehatan manusianya, gitu ya. Kalau hanya berpikir ekonomi ya, lama-lama semua kawasan Kota Malang jadi pusat perdagangan, gitu ya. Tetapi kita lihat bahwa jalan-jalan sudah mulai diperbaiki dengan adanya memang lanskap jalan yang seharusnya, gitu ya, bahwa harus ada tanaman di dalam kota, di depan rumah, kemudian di jalan-jalan gitu ya, kemudian di kawasan perdagangan pun harus siapkan ada kalau bisa ada vegetasi ya, karena walaupun memang dampaknya tidak langsung terlihat baik secara suhu gitu ya, ataupun menjerap polutan gitu ya, tetapi itu ada dampaknya. Contoh aja Anda berjalan ke kampus Unitri gitu ya, kalau misalnya sepanjang jalan itu ada ada pepohonan, ada pedestrian yang baik ya, walaupun di daerah sini pemukiman ya, pasti Anda mau jalan, apalagi siang hari, karena kan merasa nyaman untuk jalan, tidak panas gitu ya. Itu contoh paling simpel gitu ya. Kalau misalnya, waduh Bu, udah kendaraannya kencang-kencang, gak ada pedestrian, takut ketabrak Bu. Terus lagi panas, jauh jalannya, mendingan naik motor Bu, naik mobil Bu. Nah, tetapi kalau misalnya sepanjang misalnya daerah pemukiman Tlogomas ini ditanami oleh pohon tanaman yang dimana jalannya menjadi sirkulasi ya atau akses manusia, saya rasa orang mau berjalan kaki gitu ya. Nah itu salah satu bagaimana kita misalnya dari segi stakeholder tersebut memiliki kepentingan di dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik gitu ya. Oke, kita lihat bahwa ternyata ada satu konsep di mana ya bagaimana tata guna lahan ini
dapat dikembangkan secara baik, yaitu ada yang namanya sistem bioregion. Ya, apa itu sistem bioregion? Yaitu adalah area ekologis dan geografis yang lebih kecil daripada ekozona, tetapi lebih besar daripada ekoregion dan atau ekosistem. Nah, kalau kita berbicara ekologis, yaitu kita tahu bahwa pernah ya ngambil mata kuliah ekologi mungkin di mata kuliah fakultas ya. Jadi ekologi itu adalah ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya yang dengan pengaruh lingkungan sekitarnya. Nah, itu ekologi intinya adalah interaksi manusia dengan lingkungan atau alam. Kemudian secara geografi yaitu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan, persamaan, dan perbedaan antara ruang di bumi. Karena kita tahu secara geografi belahan bumi ini berbeda. Dari musim saja sudah berbeda. Indonesia memiliki hanya 2 musim, ya, musim penghujan dan musim kemarau. Gitu ya. Kalau dan kita salah satu negara tropis. Nah, sedangkan di negara-negara Eropa atau Asia Timur lainnya, ya, atau benua Amerika, Australia itu mereka memiliki 4 musim. Dari musim saja itu perlakuannya akan berbeda, gitu ya. Nah, sehingga konsep bioregion ini sangat berguna di dalam kita menata sebuah tata guna lahan. Nah, apa dari konsep bioregion ini? Nah, bahwa di konsep bioregion dalam tata guna lahan adalah identifikasi unsur-unsur keanekaragaman hayati tingkat nasional, regional, dan lokal. Artinya di sini bahwa di dalam nanti kita mengembangkan sebuah tata guna lahan, kita akan mengidentifikasi dulu terlebih dahulu apakah apa saja yang menjadi keanekaragaman hayati baik secara lokal, ya, regional atau nasional. Nasional berarti kalau di Indonesia misalnya secara Indonesia, kalau regional mungkin secara wilayah gitu ya, wilayah misalnya Jawa Timur, Jawa Barat. Kalau secara lokal mungkin ya Malang misalnya. Di Malang itu punya keanekaragaman hayati apa saja. Nah, yang kedua adalah di dalam konsep ini, identifikasi aktivitas manusia baik di dalam maupun luar kawasan dan bagaimana dampak pada keanekaragaman hayati. Jadi kita harus melihat aktivitas manusia yang apa saja di sini. Apakah aktivitas industri, apakah aktivitas pariwisata, apakah aktivitas pertanian, ya, apakah aktivitas pendidikan. Nah, ini apakah berdampak pada keanekaragaman hayati yang ada atau tidak? Gitu ya. Sehingga di dalam nanti konsep ini juga ada namanya perbaikan. Jika memang ada kerusakan perlu dilakukan perbaikan di mana ada rehabilitasi atau keanekaragaman hayati tersebut. Kemudian konsep lainnya adalah identifikasi prioritas untuk konservasi keanekaragaman hayati. Jadi di dalam Anda menata tata guna lahan, kalau memang untuk ada area konservasi diusahakan di setiap konservasi itu bentuknya macam-macam. Gitu ya. Kalau memang Anda di suatu pedesaan, kemudian ada hutan misalnya hutan yang masih alami, kemudian di situ juga ada mata air, nah itu perlu dikonservasi. Kenapa? Karena hutan itu yang berfungsi menyediakan air bersih, apakah untuk pertanian, apakah untuk masyarakat untuk diminum, air minum. Nah, ini salah satu bagaimana kita untuk menjaga dari kawasan tersebut gitu ya, menjadi prioritas gitu ya, karena kita menganggap oh Bu dihilangkan saja hutannya gitu ya, kita jadikan hotel, resort gitu kan, atau pemukiman atau industri gitu ya. Kita tidak lupa kalau misalnya contoh kita membuat satu kawasan industri, ada pabrik itu untuk memproses produksinya itu membutuhkan apa? Air gitu ya, itu yang paling utama gitu ya. Dan kalau misalnya dia kawasan di situ memang harus ada bagaimana polusinya bisa diserap, gitu ya. Polusi yang kalian tahu kalau untuk pabrik kan mengeluarkan asap-asap gitu ya. Nah, salah satu untuk ada daerah tempat misalnya dia masih ada tata hijaunya, itu salah satunya untuk menjerap dari polutan tersebut. Nah, kemudian ada mekanisme bagaimana partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat juga dilibatkan di dalam nanti membuat sebuah konsep atau dalam pengembangan tata guna lahan. Masyarakatnya perlu partisipasi, contohnya ngapain saja Bu? Ya di situ di satu kesadaran lingkungan ya, masyarakat itu bermacam-macam lapisannya ya. Ada masyarakat yang memang hanya tinggal di situ misalnya, atau masyarakat yang dari segi sebagai pemimpinnya atau sebagai penegak peraturan gitu ya. Nah itu semua harus terlibat di dalam memutuskan. Kemudian ada koordinasi
Jadi kalau kita mengembangkan satu kawasan tidak hanya berpikir ya sudah cuma 1 tahun ini, tapi tidak ada keberlanjutan lagi bagaimana koordinasi ini, evaluasi perlu dilakukan secara terus-menerus agar kawasan yang kita kembangkan tersebut tidak sampai berdampak negatif. Kemudian adanya fleksibilitas perencanaan, apakah untuk memungkinkan perubahan penggunaan lahan majemuk, kemudian ada masukan dari pengetahuan baru, gitu ya. Misalnya contoh, Anda mengembangkan kawasan pertanian, ya kan? Mengembangkan kawasan pertanian, misalnya dulunya pertanian misalnya sawah gitu ya. Anda menggunakan contoh ketika misalnya sawah ini mengakibatkan berdampak positif tidak ke masyarakat. Misalnya, dengan adanya persawahan ini ia memberikan positif. Kalau ada negatif, atau contohnya kalau negatifnya apa? Kok banyak hama dan penyakit ya, sehingga di daerah yang lain itu juga misalnya terserang beberapa hama gitu ya, karena banyaknya penggunaan pupuk yang secara kimia misalnya, atau contoh Anda mengembangkan kawasan industri atau berupa pabrik gitu ya. Nah, ketika Anda kembangkan pabrik tersebut atau terkait dengan misalnya contoh pabrik jenis yang mengeluarkan polusi udara seperti bau gitu ya. Nah, apakah di daerah sekitar itu berdampak tidak? Atau pabrik juga kita tahu mengeluarkan suara ya yang sangat besar gitu ya, secara desibel gitu. Nah, apakah itu mengganggu enggak masyarakat di sekitar? Nah, ketika itu kita tahu bahwa berdampak negatif, nah harus ada memungkinkan bagaimana misalnya kita ada ilmu atau teknologi yang baru untuk digunakan agar memberikan dampak yang negatif semakin kecil gitu. Nah, misalnya contoh tadi kita mengembangkan kawasan pabrik, kemudian pabrik itu mengeluarkan polusi yang sangat tinggi, gitu ya. Nah, gimana caranya ya agar kawasan itu polusinya tidak kemana-mana, gitu ya. Ternyata mungkin loh ya, pabrik itu menggunakan alat mungkin yang murah gitu ya, jadi mengeluarkan polusinya sangat besar gitu ya. Tetapi kalau menggunakan mesin yang baru ya, itu mungkin polusinya bisa difilter gitu ya. Tetapi secara teknis ya, di luar dari mesin itu bisa, misalnya membuat sebuah ruang atau green belt gitu ya. Ruang green belt itu kayak tanaman-tanaman namanya green belt, sabuk hijau ya, untuk bagaimana kawasan tersebut itu polusinya itu bisa diserap oleh tanaman ya. Contoh juga misalnya Anda lihat lapangan ini penerbangan gitu ya. Nah, lapangan penerbangan yang baik memang standarnya ya pengembangannya harus jauh dari pemukiman gitu ya. Sehingga coba Anda perhatikan bandara-bandara itu jauh dari pemukiman, kemudian untuk membatasi maka dibuatlah green belt ya. Di green belt itu sabuk pengaman gitu ya, baik kan karena kita tahu bahwa pesawat itu berpengaruh pada angin, kemudian memberikan suara yang sangat besar gitu ya. Dari segi keamanan agar kalau misalnya landasnya salah jalan atau kegelincir gitu ya, tidak langsung masuk ke pemukiman. Nah, itu salah satu bagaimana ketika penggunaan lahan untuk aktivitas tertentu itu harus dipertimbangkan ya. Nah, dengan demikian bahwa materi hari ini ya cukup sampai di sini ya. Semoga ini bermanfaat dan kita akan bertemu minggu depan ya, karena perkuliahan akan kita menghadapi UTS. Jadi semua tugas tolong dikerjakan ya. Semua tugasnya dikerjakan. Kemudian minggu depan saya mengadakan kuis ya. Jadi tolong belajar, nanti materi ini Ibu akan upload ya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa DM gitu ya. Dan sebenarnya kalau Anda baca slide lagi, Anda akan lebih paham gitu ya. Bisa dibaca ulang gitu ya. Dan tugasnya itu memang agak sedikit sulit karena memang bukan jurusan Anda gitu ya. Tetapi itu menjadi dasar, mudah semuanya asal dikerjakan ya. Terima kasih untuk
hari ini ya, karena Ibu akan kuliah mata kuliah yang lain jam 11 ya. Sampai ketemu minggu depan ya, semoga semuanya sehat ya dan jaga kesehatan karena semua mata kuliah akan UTS. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kasih Bu ya. Terima kasih, Bu. Oh, terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Dadah Bu.